ada beberapa FR dari teman-teman kita yang udah tes. Katanya kisaran soal yang keluar adalah untuk TWK pengamalan sila kelima, satu soal. Kemudian Undang-Undang Dasar ada 2 soal, pasal 20 sama pasal 22. Yang menandatangani Piagam Jakarta siapa? SDI. Kemudian selebihnya lupa tentang soal penalaran. Selanjutnya TIU, hitungan sederhana. Nggak susah, yang penting teliti. Silogisme, tidak ada soal jika maka. Soalnya premis partikular atau umum. Duduk melingkar, perbandingan, figural harus teliti. Untuk TKP-nya, soalnya panjang-panjang dan pilihannya hampir mirip-mirip. Terus ada lagi tentang analogi. Bab buku wangi titik-titik. Konglomerat kaya, penari titik-titik. Kemudian ada silogisme, beberapa, sebagian, jawabannya mungkin titik-titik. Terus, tidak semua karyawan baru adalah warga Jakarta. Oke lah, kita bahas yang ini. Tidak semua itu artinya adalah beberapa, kan? Tidak semua. Setara dengan beberapa. Atau sebagian. Atau ada. Boleh, ya. Contoh misalnya, tidak semua orang ikut tes CPNS. Artinya apa? Sebagian orang ikut tes CPNS. Oke ya. Ini kita ganti aja dengan kata beberapa atau sebagian. Sebagian. Sebagian karyawan baru adalah warga Jakarta. Terus, sebagian yang memiliki mobil sedan adalah karyawan baru. Jadi kalau ada kata yang sama, kita hilangkan aja. Karyawan baru, di sini juga. Sehingga kesimpulannya apa? Sebagian yang memiliki mobil sedan adalah warga Jakarta. Apa tadi? Sebagian yang memiliki mobil sedan adalah warga Jakarta. Nah, itu kesimpulannya. Anggaplah ini soal pertama ya. Nanti kalau ada yang bingung atau keliru, teman-teman bisa berkomentar dengan menyebutkan nomor soalnya. Jadi inti dari soal seperti ini, pahami aja kalimatnya. Ya, tidak perlu pakai rumus. Kemudian soal yang kedua masih tentang silogisme. Semua yang tampil di gedung kesenian pasti penari Sanggar Indah. Selanjutnya, tidak semua. Nah, kita ganti lagi. Tidak semua dengan kata sebagian. Sebagian yang tampil di gedung kesenian pandai menari. Nah, jadi kita coret lagi kata yang sama. Yang tampil di gedung kesenian. Yang tampil di gedung kesenian. Ini menggunakan kata semua. Satu lagi sebagian. Jadi kesimpulannya menggunakan kata iya, sebagian. Jadi sebagian. Nah, sebagian apa? Sebagian yang pandai menari adalah penari Sanggar Indah. Jadi kalau udah dicoret-coret kalimat atau kata yang sama, nanti kesimpulannya ya pandai-pandai kita aja, supaya kalimatnya enak didengar gitu ya. Tapi ini sayang sekali nggak dikasih pilihan A, B, C, D, E-nya ya. Jadi kalau ada pilihannya nanti ya kita bisa pastikan jawabannya yang mana. Nanti bisa juga kesimpulannya dengan menggunakan kalimat selain ini. Bisa juga, bisa jadi, ya kan? Terus, ada soal tentang pecahan. Ada 5 soal. Deret angka, ada 4 soal.
dari yang 2 angka sampai ribuan. Gampang. Terus ada lagi figural. Ada 3 soal atau berapa ya? Gampang. Jadi kayaknya makin lama makin gampang tiunya ya. Cuman gambarnya agak rumit. Polanya tuh berlawanan arah jarum jam, pencerminan, terus persamaan bentuk. Gampang. Analitis. Nah, ini mungkin bentuk-bentuk soalnya, ya kan? Terus, maaf. Selanjutnya, hubungan X dan Y. Kayak gini soalnya. Nah, kita anggaplah soal ketiga ya. Nanti kalau ada yang keliru, tolong dikomentari. A-nya 4X dikurang 2Y. Terus, ini 2Y ya. B-nya 6X ditambah 4Y. X-nya 5, Y-nya 2. Maka hubungan antara A dan B kayak apa? Ya tinggal kita ganti aja. Jadi 4 untuk yang A-nya 4 dikali 5. Dikurang 2 dikali Y-nya 2. 4 kali 5, 20 ya. Dikurang 4, 16. Untuk yang B-nya, 6 dikalikan dengan 5. Sudah kelihatan jawabannya. Ditambah 4 dikali Y-nya 2. Ini 30, tambahkan dengan 8. Nah, seperti itu. Terus ada lagi 12% ditambah, anggaplah soal keempat, 12% ditambah 0,75 dikali akar 2,89. Pasti teman-teman ingat, akar dari 289 itu adalah 17, ya kan? Kalau akar dari 2,89 itu adalah 1,7. 12% ini boleh kita bikin menjadi 12 per 100, ya nggak? Tapi tergantung juga nanti pilihan gandanya itu apakah dalam bentuk perkoma atau pecahan, ya kan? Atau ini dibikin aja 12 per 100, ditambah, kalau dia bentuk pecahan nanti ya 0,75 kita bikin 3 per 4 gitu ya. Akar dari 2,89 adalah 1,7 atau 17 per 10. Nah, silakan dicari. Sayang sekali pilihan gandanya nggak dikasih tahu. Nanti kalau dalam bentuk pecahan ya samakan penyebut kayak gitu ya. Tapi kalau bentuk koma-koma ya ini dijadikan 0,12 gitu ya. Yang ini 0,75 dikali 1,7. Berapa hasilnya? Terus ada lagi TWK, tujuan serikat dagang. SDI kali ya. Pasal tentang bela negara wajib dilaksanakan oleh tugas yudikatif. Perbaikan kata pada paragraf. Antonim, sinonim. Nilai sosial dari cerita. Kalimat utama dan kesimpulan. Kalimat efektif. Seperti biasa lah ya, bahasa Indonesianya. Silogisme 4 nomor. Figural 7-8 nomor. Pecahan 3 nomor. Analisis 3 nomor. Nah, ini detail analisisnya, tapi soal lengkapnya nggak ada. Kemudian soal hitung dalam kotak 3 nomor. Kemudian dikasih ini, tadi nomor berapa ya? Nomor 4, nah sekarang kita anggaplah soal kelima. X-nya 3 per 5 dikali 25 per 3. Nah, ini bisa langsung kita cari. 3 bagi 3, 1 ya kan, habis. 25 bagi 5 adalah 5. Kemudian yang Y-nya 7 per 8 dikali 4 per 21. Kita sederhanakan aja. 4 dengan 8 habis dibagi 4 kan, ini 1, yang ini 2. 7 dengan 21 juga habis dibagi 7. 1, yang ini 3. 1 kali 1 adalah 1 per 2 kali 3 adalah 6. 1 per 6 untuk Y-nya. Sudah bisa kita simpulkan bahwa X-nya lebih dari Y. Kemudian ada lagi deret 4 nomor. Terus soal deret ribuan, 8, 112, 56, 122. Kalau kita ambil lompat 1,
8 ke 112, naik ya. Terus turun, naik lagi, naik, turun. Naik lagi, turun. Jadi, kenaikan dan penurunannya kayaknya tidak konsisten. Ya kan? Coba kalau kita ambil lompat 2 atau larik 2. 8, 56, 392, 2744. Nah, di sini berapa? Ini bisa kita peroleh dari 8 menuju 56, kita kali 7 aja kan? Ini juga 56 kali 7 adalah 392. 392 kali 7, 2744. Maka di sini juga harus kali 7. 2744 kali 7. 7 kali 4, 28, simpan 2, 7 kali 4, 28. Tadi dari simpan 2, jadi 30. Ya, simpan 3. 7 kali 7, 49, tambah 3, 52, simpan 5. 7 kali 2, 14, tambah 5, 19. Jadi 19.208. Kemudian 112, 122, 132, 142. Ini masing-masing kita tambah 10, ya kan? 122 tambah 10 jadi 132, 132 tambah 10 jadi 142. Maka ini ke sini nanti juga ditambah 10. Jadinya adalah 152. Terus ada lagi untuk TWK, tujuan SDI, tokoh yang kurang setuju sama poin 1 di Piagam Jakarta karena memikirkan masyarakat dari timur atau apa gitu soalnya lupa. Terus penalaran tentang hubungan integritas sama kebinekaan. Tiu benar-benar mudah banget, aku cuma dapat silogisme, hitungan pecahan sederhana, hubungan X dan Y sama figural. TKP, soal dan jawaban pendek-pendek, tapi jawabannya emang bingung. Terus ada lagi soal kayak gini. Nah, ini juga perbandingan, namanya perbandingan kuantitatif. A-nya 34 pangkat 25, boleh nggak kita tulis kayak gini? 20 pangkat 24 tambah 1, boleh kan? Dikurang 3 pangkat 24. Oke, kita akan selesaikan yang A-nya. Jadi kalau ada ketemu seperti itu, A pangkat M ditambah dengan N, itu sama artinya dengan A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Nah, ini perlu diingat. Jadi kita bisa bikin kayak gini, 3 pangkat 24 dikali 3 pangkat 34 pangkat 1. Gitu ya. Ini, kita ikuti rumusnya. 34 pangkat 1 ya sama saja dengan 34. Jadi kalau pangkat 1 biasanya nggak pernah ditulis, karena orang udah paham juga bahwa itu pangkat 1. Terus dikurang 3 pangkat 24. Nah, sekarang yang sama ada nih. Jadi bisa kita keluarkan. Yang kita tulis nanti 34 dikurang, nah di sini sebenarnya ada 1. 1 kali 34 pangkat 24. Dikurang 1. Kemudian terakhir kita kalikan dengan, tadi yang kita mau keluarkan adalah 34 pangkat 24. Ya, paham kira-kira? Jadi kalau kita kalikan ke dalam ya tetap aja bentuknya kayak gini. Ya kan? 34 dikali 34 pangkat 24. Ini dia. Dikurang, nah ini dikurang. 34 pangkat 24, ya 1 dikali 34 pangkat 24. Ini dia. Oke ya, bisa dipahami. Jadi yang dalam kurung boleh kita kurangin. 33 dikali 34 pangkat 24. Ya, sebenarnya dari sini aja sudah kelihatan kalau kita terbiasa melihat soal yang seperti ini, ya. Jadi A-nya adalah 33 dikali 34 pangkat 24. Sedangkan B 34 pangkat 24. Nah, pangkat ini sudah sama. Sebenarnya di sini ada angka 1. Nah, sehingga kita bisa lihat dari sini aja. Karena yang di belakang ini sudah sama, ya kan? 33 dengan 1. Mana yang lebih besar? A, ya kan? Jadi A lebih besar dari B. Kita pilih yang jawaban B.
Oke lah ya, semoga bisa dipahami. Terus ada lagi soal ini tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Tadi ada yang ngasih FR, katanya mudah-mudah semua, ya kan? Nih, benar-benar mudah banget. Aku cuma dapat silogisme, hitungan pecahan sederhana, hubungan X dan Y sama figural. Jadi kita akan bahas soal yang mudah-mudah aja. Ini juga soal tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Terus, FR lagi. TWK kebanyakan soal tentang penalaran dan sikap integritas, bela negara, Bhinneka Tunggal Ika, terus pemilu di Indonesia, memilih siapa saja. Ketika DPR tidak menyerap aspirasi rakyat dalam pembuatan undang-undang, dampaknya apa? Alasan, Insinyur Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok. Orang Belanda yang menentang tanam paksa. Terus simpulan paragraf ada 2 soal. Terus diketahui jumlah es krim apa nih? Soalnya agak kurang jelas ya. Jumlah es krim coklat dan vanila 3.600. Rasa coklat berjumlah 4 kali rasa vanila. Sedangkan B-nya 1.440. Cari hubungan keduanya. Terus pola deret tadi tidak terlalu rumit, lebih susah di figural daripada hitungannya. Mencari jarak, perbandingan. Ada 8 apa nih? Penalaran analitis ya. Ini juga. Operasi hitung pecahan. Hafalin pecahan istimewa biar cepat. Terus ada lagi A minjam uang di bank dengan cicilan 125.000 per bulan yang akan lunas dalam waktu 12 bulan. Nah, ini kita bikin aja cicilan 125.000 selesainya dalam jangka 12 bulan. Kemudian berapa bulan pinjaman si A akan lunas jika ia membayar cicilan 300.000. Nah, ini kita misalkan apa ya? X aja ya. Nah, kira-kira makin besar cicilan per bulan, makin cepat selesai atau makin lama? Tentu makin cepat kan, karena kita bayar banyak. Nanti kurang dari 12 bulan. 125.000 aja butuh 12 bulan. Kalau cicilannya diperbesar tentu kurang dari 12 bulan. 125 ke 300 ini bertambah. Tambah di sini kurang. Perbandingan berbalik nilai. Nanti di soal nggak akan dikasih tahu apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jadi kita sendiri yang menentuin. Karena kita sudah tahu ini adalah perbandingan berbalik nilai, cara mengerjakannya ya kita kali lurus aja. Dikasih sama dengan kali lurus. Jadi 300.000 dikali X adalah 300.000 X. Sama dengan 125.000 dikali 12. Nah, kali 12. Nih, kebanyakan menggunakan X ini kali ya. Nah, X yang ini kita akan cari. Di kedua ruas, kita boleh coret nolnya 3 nih. Nah, sehingga X-nya 125 dikali 12 dibagi dengan 300. Nah, ini masih bisa disederhanain. 12 dengan 3. 12 bagi 3 itu adalah 4. Di sini 4. Di sini kalau bagi 3 adalah 100 ya kan? Terus 4 dengan 100 habis dibagi 4. Ini 1, yang ini 25. Sehingga yang tersisa adalah 125 bagi 25. Berapa? Iya, 5 bulan. Nah, ini 5 bulan. Ini soal ke-8. Jadi nanti kalau ada yang keliru, tolong dikomentari dengan menyebutkan nomor soalnya. Terus, FR lagi. TWK-nya pure penalaran. Cuma dapat soal hafalan 3. SDI, tugas MA, sama mengenai amandemen pasal 26 dan 27. Tapi jujur lupa pertanyaan dan jawabannya apa. Untuk TIU-nya tadi cukup mudah soal-soalnya. Cuma di figural ada 3 atau 4 soal yang lumayan sulit. Terus ini analogi ya.
Deret juga lumayan mudah, tapi angkanya besar dan banyak soal silogisme. TWK lumayan susah karena nggak bisa bedain nilai 3, 4, dan 5. Karena kayak nilai 5 semua. TKP barangkali ya. Terus ada lagi 65 dikali 4,25. Dibagi 1, 5/8. 65 dikali, kalau kita mau buat dalam bentuk pecahan, 425 per 100. Yang 1, 5/8 kita ubah ke pecahan biasa. 8 kali 1 adalah 8. Ini kali, yang ini tambah ya. Tambah 5, berapa? 13 ya. 13/8. Nah, ini kita kali. Karena dia pembagian, nah ininya kita ubah posisinya menjadi 8/13. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ada, yaitu 65 dibagi 13. Berapa? 5. Yang ini habis, ya kan? 8 dengan 100 sama-sama habis dibagi 4. Ini dapat 2, yang ini dapat 25. Ada lagi nggak? Ada. 5 dengan 25. Ini dapat 1, sama-sama dibagi 5, ya kan? Ini dapat 5. Sisanya apa? 425 ternyata habis dibagi 5. Dapat berapa? 425 bagi 5 adalah 85, yang ini dapat 1. Sehingga menyisakan 85 dikali 2. Berapa? 170. Terus FR lagi. Siapa yang mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi? Siapa tokoh yang memediasi gol? Apa itu? Terus nama Jepangnya BPUPKI. Perjanjian Renville bertempat di mana? Terus dalam 25 menit mesin fotokopi menghasilkan 150 lembar. Total lembar yang dihasilkan apabila mesin fotokopi dipakai selama 1 jam. Ini kita misalkan lamanya mesin bekerja. Satu lagi, lembar. Kalau 25 menit, ini menit ya, menghasilkan 150 lembar. Kalau 1 jam itu ada 60 menit. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah satuannya harus sama dulu. Kalau kita jadikan menit semua, maka yang 1 jam juga harus dijadikan 1 menit. Nah, ini berapa lembar? Logikanya, kalau semakin lama mesin bekerja, ya yang difotokopi itu juga semakin banyak. Kan gitu ya. Ini kan bertambah ya. Kalau bekerja selama 1 jam atau 60 menit, ya tentu juga di sini hasilnya juga semakin banyak. Ya kan? 25 menit saja 150 lembar. Kalau 60 menit tentu lebih dari 150 lembar. Kan gitu ya. Nah, berarti ini perbandingan, iya, senilai. Cara mengerjakannya, ini kita kasih sama dengan, ini kita kasih per. Jadi 25/60 sama dengan 150 per X. Boleh kita kali silang, 25 dikali X sama dengan 150 dikali 60. Atau X sama dengan 150 dikali 60 per 25. Nah, saran aku tuh jangan dikalikan ini secara langsung. Karena nanti ada angka yang bisa kita sederhanakan, ya, akan lebih mudah, ya kan? Seperti contohnya 150 dengan 25. 150 bagi 25 itu kan 6, ya kan? Sehingga kita cukup mengalihkan 6 dikali 60. Berapa? 360 lembar. Terus ada lagi TWK penalaran semua rasa TKP. Jawaban sama semua. Undang-undang nggak keluar, pengamalan Pancasila nggak keluar. Organisasi kayak SDI, Indis Cepartich ya, kalau nggak salah.
Budi Utomo nggak keluar. Tugas MA, DPR, Presiden nggak keluar. Yang aku pelajari semua nggak keluar. Semua nalar, jawaban hampir sama. Misal si A tidak disukai oleh si B, sikap kita apa? Ini kayaknya nggak keluar semua nih. Ya, jadi nggak perlu kita ikutin juga, ya. Mana tahu di kitanya keluar. Tetap kita harus pelajari juga, ya. Lanjut, TWK ada SDI, ada pengamalan sila, 3 soal, tugas DPRD, pengangkatan DPRD, sisanya full penalaran. TIU mudah. Bilangannya sederhana. TKP ya gitulah, alhamdulillah dapat nilai 400, tapi pas-pasan di TWK dapat 65. Doain biar lulus ya teman-teman. Oke, semoga lulus. Terus ada lagi SDI masuk peran Supomo. Perbedaan Orde Baru dan Reformasi. TIU silogisme, perbandingan, deret, figural, meja panjang, posisi melingkar, letak rak bumbu. TKP sama aja kayak yang lain. Terus ada lagi TWK hampir semua penalaran, tokoh Cut Nyak Din diasingkan kemana? Nasionalisme ada cuma nggak sama dengan FR yang beredar. Ya, beda orang kan beda lagi soalnya. Bela negara, patriotisme nggak ada. SDI muncul 1. Pengamalan Pancasila nggak ada. Undang-undang dasar nggak ada. Jadi, beda orang beda-beda ya. Ya, tugas kita pelajari aja. TIU sekitar 6-7 soal. Kemudian ada padanan kata. Belajar aja tentang ini lumayan nambah nilai TIU. Kawan-kawan yang ujian tadi juga banyak dapat soal kayak gini. Figural sekitar 3-4 soal. Cuma saya dapat yang lumayan sulit. Hubungan X dan Y, perbandingan kuantitatif, deret banyak, posisi duduk juga banyak. TKP kurang lebih sama dengan yang ada di tryout. Terus ada lagi, untuk TIU-nya posisi tempat duduk dalam minibus. Posisi barang-barang museum dalam bentuk lingkaran. Terus posisi berfoto. Figural gambar, perbedaan gambar. Silogisme, perbandingan senilai, deret. Nah, ini deretnya. Terus ada lagi, coba kita kerjakan aja. Tadi udah nomor 10, sekarang nomor 11. Soalnya adalah 4 dikali 8 dikurang 5 dibagi 16 per 64 ditambah 3 per 4. 4 kali 8 kan 32 ya. 32 dikurang 5, karena ini pembagian, kita rubah ke perkalian. Nah, ini dibalik posisinya. 64 per 16 ditambah 3 per 4. 32 dikurang 5 dikali 64 dibagi 16 adalah 4 ya. Ditambah 3 per 4. 32 dikurang, 20 ditambah 3 per 4. 32 dikurang 20 adalah 12 ditambah 3 per 4. Jadi 12 3 per 4. Atau nanti kalau seandainya bilang jawabannya berkoma, ya 3 per 4 itu kan pecahan sederhana ya. Nilainya adalah 0,75. 12 ditambah 0,75 adalah 12,75. Seperti itu. Kemudian, soal ke-12, 11 dikurang 12, 4 per 9, ditambah 16, 2 per 3. Jadi cara mengerjakan ini, alangkah baiknya kita ambil aja bilangan bulatnya. Yang pertama 11 dikurang 12 ditambah 16. Kemudian ditambahkan dengan pecahannya. Ya, tandanya menyesuaikan. Nah, di sini kan yang bernilai positif adalah 2 per 3. Dikurang, yang ini kan negatif ya, 4 per 9. Nah, ini nggak ada pecahan. 11 dikurang 12 kan min 1, ditambah 16 jadinya 5, iya 15. Ditambah,
Ini penyebutnya 9, di sini 3. Kita bisa bikin semuanya dalam penyebut 9. Caranya gimana? Ini kita kali 3 aja. Kalau di bawah sudah kali 3, maka di atas juga kali 3. Nah, ini aku hapus dulu. Nggak muat. Sambung ke atas. 15 ditambah, ya 6 per 9. Dikurang 4 per 9. 15 ditambah, penyebut sudah sama, maka pembilangnya boleh kita kurangi. 6 dikurang 4, 2 per 9. Ya, 15, 2 per 9. Atau kalau dalam bentuk berkoma, 2 per 9 itu kan 2 per 9 adalah 0,222 dan seterusnya. Jadi 15,222 dan seterusnya. Biasanya sampai 2 atau 3 angka di belakang koma udah cukup. Tapi kalau dia dalam bentuk, jawabannya dalam bentuk pecahan campuran, ya sampai di sini udah selesai. Terus ada lagi TWK-nya pasal 23, pasal 18, pasal 2 aturan tambahan pengamalan Pancasila sila ke-1. Peran Indonesia dalam Deklarasi Bali. SDI, organisasi untuk apa? Tujuannya apa? Fungsi Pancasila pada Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Alasan MK dibentuk. Makna persatuan dalam pengangkatan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh Otto Iskandar. Hubungan intoleransi dengan Pancasila. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada sekitar 3 soal, beda. Sisanya kayak ditanya soal sikap kita gitu. Bahasa Indonesia, gagasan utama, nilai sosial, koreksi kalimat, koreksi kata. Sisanya penalaran. Lupa apa soalnya. Terus ada lagi figural 6 soal, hubungan X dan Y 3 soal, deret angka 4 soal, kali bagi tambah kurang pecahan campuran 4 soal. Jumlah pekerja. Kemudian harga sewa kapal 60.000 untuk 2 jam. Berapa yang harus dibayar jika hanya menyewa 25 menit? Nah, jadi ini harga sewa, ini lama penyewaan. 60.000, 600.000 ya, 600.000 untuk 2 jam. Kemudian kalau pengen nyewa 25 menit, nah ini berapa? Nah, di sini satuannya menit, maka yang 2 jam kita rubah menjadi satuan menit. 1 jam ada 60 menit. Kalau 2 jam berarti 2 kali 60 ya, 120 menit. Nah, kita tentuin sendiri, ini perbandingan senilaikah atau berbalik nilai. Kalau menyewa 120 menit, harga sewanya adalah 600.000. Kalau nyewanya 25 menit, tentu kurang dari 600.000, ya nggak? Karena makainya kan sebentar. Konsepnya kalau penyewaannya sebentar, ya harganya juga lebih murah, kan gitu. Nanti akan kurang dari 600.000. Yang ini kan kurang juga ya. Nah, tandanya sama-sama kurang berarti ini perbandingan senilai. Cara mengerjakannya, ini kita kasih sama dengan, ini kita kasih per. Hati-hati ya, yang kita pakai adalah satuan yang menit. Oke, jadi 600.000 per X sama dengan 120 menit per 25 menit. Jadi satuannya harus sama. Terus kalau kita kali silang, X dikali 120. Jadi 120X sama dengan 25 dikali, nah ini yang kita cari ya. Bedakan X dengan ini. Kebanyakan nulis X. Jadi bingung. Nah, atau X sama dengan 25 dikali 600.000
dibagi dengan, iya, 120. Sama-sama dibagi 10, boleh kita coret nolnya. Kemudian 60 bagi 12 itu adalah 5 ya. Jadi 25 dikali 60 bagi 12 tadi 5, sisa nolnya adalah 1, 2, 3. Nah, 25 dikali 5.000 adalah 125.000. Nah, itu jawabannya. 125.000. Terus ada lagi permutasi siklis. Nah, ini sudah banyak juga saya bahas. 2 soal. Posisi duduk melingkar juga pernah dibahas. Posisi urutan duduk, posisi duduk berhadapan. Analisis soal kriteria makanan yang disukai satu keluarga. Ada tabel perbandingan. Cari mana perbandingan yang besar. 15 kuadrat ditambah 203 ditambah 322 dikuadratin. Dikurang 524 kuadrat. 15 kuadrat ini berapa? 225. Ditambah yang dalam kurung ini 203 ditambah dengan 322. Ini 5, ini 2, ini 5. Jadi 525 kuadrat dikurang 524 kuadrat. Nah, bagian yang ini kita gunakan rumus. Dalam matematika, kalau ada bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, itu hasilnya adalah A tambah B, A kurang B. Jadi A-nya adalah 525 dan B-nya adalah 524. 225-nya tetap ditambah 525 ya, kita ikuti rumus ini, ditambah 524 dikali 525 dikurang 524. Ini tetap 225, yang ini kita tambahkan aja 5 tambah 4, 9, 2 tambah 2, 4, 5 tambah 5 adalah 10. Dikali, yang ini berapa? 525 dikurang 524, 1 ya. Dikali 1 ya tetap aja 10.049. Nah, kita tambahkan 1049 tambah 225. 14 simpan 1, jadi 5, 7 ya. Nah, 1274 yang A. Terus ada lagi 30 ditambah 2 kali 5 berapa? 10. 10 bagi 2, 5. Nah, berarti ini hasilnya 5. Dikurang 10. Yang ini berapa? 3 kali 5 adalah 15. 30 tambah 5, 35. Dikurang 10, kurang 15. Ini kalau dikurangin, 35 kurang 10, 25. Kemudian kurang 15. 10. Yang B. Soal berikutnya masih hitungan. Nah, di sini ada perkalian. Kita cari hasil kalinya berapa dulu. Karena jawabannya dalam bentuk koma, ini kita ubah dulu ke pecahan biasa. 2, 3 per 5. 2 dikalikan dengan, atau 5 kali 2, 10 ya. Kemudian tambahkan 3, 13 per 5. Kemudian sedangkan 8, 0,8 itu adalah 8 per 10. Jadi 3 ditambah, yang ini 13 per 5. Dikali 8 per 10, dikurang 1 per 5. 3 ditambah 8 kali 3, 24. Simpan 2. 8 kali 1, berapa? 8. Tadi dari simpan 2 jadi 10. Per 5 kali 10, 50. Dikurang 1 per 5. 1 per 5 ini kan pecahan sederhana. Kalau 10 bagi 5 itu kan 2. Kalau 1 per 5 berarti 0,2. Jadi 3 ditambah. Nah, yang ini supaya mudah, kita boleh bikin kayak gini, 104 per 50. Biasanya kan per 100 ya, supaya mudah dibagi. Ya, kali 2 aja, ini juga kali 2.
104 kali 2 ya 208 per 100. 208 dibagi 100 adalah 2,08. Dikurang 1/5 tadi adalah 0,2. Nah, ini berapa ini? Jadi 3 ditambah 2,08 adalah 5,08 dikurang 0,2. 5,08 dikurang 0,2. Boleh kita tulis 0 di sini. Ya, tinggal kurangin aja. 8 dikurang 0 adalah 8, 0 kurang 2 nggak bisa, kita pinjam di sini 1. Jadi 10. 10 kurang 2, 8. Ini koma. Ini dari pinjam 1, tinggal 4. 4 kurang 0, 4. Kita bahas aja soal tentang jarak, kecepatan, dan waktu, mana tahu keluar. Oh ya, jangan dijadikan durasi video ini sebagai acuan lamanya teman-teman mengerjakan soal-soal. Ya, aku mengerjakan soal ini sambil membahas dan sambil menjelaskan. Jadi, wajar kalau butuh waktu yang lama. Oke. A dan B pergi berangkat dari kota Q menuju tempat yang sama, di mana A melaju dengan kecepatan 60 km per jam dan sampai tujuan 3 jam lebih 30 menit. Nah, jadi A dan B ini awalnya berangkat dari titik yang sama sampai di kota Q. Si A itu kecepatan A 60 km per jam dan waktunya sampai 3 jam 30 menit. Nah, atau 3,5 jam ya. Oke ya, 3,5 jam itu artinya adalah 3 jam 30 menit. Nah, jadi dari kecepatan A dan waktu yang dibutuhkan oleh si A untuk sampai di kota Q ini, kita bisa menentukan berapa jaraknya. Kita pakai rumus Jokowi ya. Jarak berarti kecepatan dikali waktu. Jarak ke kota Q, JQ aja ya. Kecepatan A dikali dengan waktu A. Kecepatannya 60, karena satuannya sudah setara ya, jadi nggak perlu kita ubah lagi, dikali 3,5. 60 dikali 3,5. 60 dikali 3 itu kan 180, ditambah 60 kali setengah, 30. 180 tambah 30 adalah 210 km. Nah, jadi jarak ke kota Q itu adalah 210 km. Kemudian kita baca kalimat selanjutnya, sedangkan B melaju dengan kecepatan lebih lambat 10 km dari A. Nah, kecepatan si B berapa? Kecepatan B, dia lebih lambat 10 km per jam dari kecepatan si A. Jadi kecepatan si A itu 60 km per jam. Kalau dia lebih lambat 10 km per jam dari A, berarti ya 60 dikurang 10. 50 km per jam. Paham ya? Jangan diambil kecepatan si B 10 km per jam. Kemudian, maka waktu yang dibutuhkan B untuk mencapai tujuan adalah, jadi WB ditanya. Tetap jaraknya sama, ya kan? Kan dia berangkat dari kota Q menuju tempat, oke lah. Anggaplah di sini dia dari kota Q menuju suatu kota lain, kota R misalnya. Jadi jarak Q ke R itu adalah 210 km. Ya tetap aja jarak B juga, karena dia pergi ke kota yang sama, ya yang harus ditempuhnya adalah 210 km, ya kan? Maka waktu yang dibutuhkan B kalau ditanya waktu adalah jarak per kecepatan. Jarak per kecepatan. Jaraknya 210 per 50. Karena satuannya sudah sama, kilometer, di sini juga kilometer. Nanti satuan waktunya adalah jam. Coret ya, nolnya sama-sama dibagi 10, sehingga 21 bagi 5. Kita bisa bikin gini, 20 ditambah 1 per 5. Kenapa?
Karena 20 nanti habis dibagi 5, ya kan? 20/5 ditambah 1/5. Nah, ini satuannya jam. Sambung sini lagi ya. WB sama dengan 20/5 adalah 4. 4 apa? 4 jam. Ditambah 1/5 jam. Yang 1/5 jam ini perlu kita ubah ke menit. Karena 1/5 jam itu nggak nyampe 1 jam. 1/5 jam, kalau kita rubah ke menit, ya 1/5 dikali 60 menit. 60 bagi 5 adalah 12 menit. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan oleh B untuk mencapai tujuan adalah 4 jam, 12 menit. Jawabannya yang B. Lanjut, seseorang mengendarai kendaraan ke tempat kerja selama 2 jam dengan jarak 60 km. Oke. Jika dia terlambat berangkat 20 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai tepat waktu adalah. Nah, di sini dia telat 20 menit. Maka waktu untuk berkendaraan itu, supaya tepat waktu, awalnya 2 jam. Ya kan? Telat 20 menit, maka harus dikurang 20 menit. Sama kayak gini, misal kita ke kantor dalam waktu 1 jam. Karena kita telat 10 menit, maka waktu kita untuk berkendaraan menuju ke kantor ya jadi 50 menitnya, ya kan? Supaya kita sampai tepat waktu. Oke ya, bisa dipahami kenapa di sini dikurangin. 2 jam dikurang 20 menit. Nah, 2 jam itu ya 1 jam ditambah 1 jam, ya kan? Kan ini 2 jam. Nah, yang ini kita rubah aja 60 menit, supaya bisa dikurangin dengan 20 menit. Bisa ya dipahami kira-kira, jadi 1 jam ditambah 40 menit. Nah, gitu. Kita harus rubah ke satuan jam semua. Jadi 40 menit itu, 40 menit sama dengan 40 dibagi 60. Kalau kita rubah ke satuan jam. Jadinya dibagi 60. Tetapi kalau kita mau rubah jam ke satuan menit dikali 60. Ya, jadi kebalikannya aja. Sama-sama diperkecil menjadi 2/3. Ya. Jadi yang 40 menit itu ternyata kalau dirubah ke jam, 2/3 jam. Jadi 1 jam ditambah 2/3 jam. Yang satu ini boleh kita bikin 3/3, karena penyebutnya di sini 3. Jadi 3 tambah 2 adalah 5/3 jam. Nah, berarti waktu tempuhnya itu adalah 5/3 jam. Jadi 2 jam dikurang 20 menit itu sama dengan 5/3 jam. Nah, ditanya berapa kecepatan. Jadi kalau kecepatan itu rumusnya adalah jarak per waktu. Nah, jaraknya tetap nggak berubah kan? Ke tempat kerjanya dari rumah misalnya, ke tempat kerja 60 km, kan nggak berubah. Jadi 60 dibagi dengan 5/3. Atau mau dibikin kayak gini juga boleh, 60 dibagi 5/3. 60 dikali. Nah, ini tinggal pindah posisinya. Menjadi 3/5. 60 dengan 5 habis dibagi kan? 12. 12 kali 3 adalah 36 km per jam. Karena tadi satuannya sudah jam, kita rubah ke jam ya. Dan jaraknya pun dalam satuan kilometer. Nah, jadi supaya dia nggak telat, maka kecepatannya haruslah 36 km per jam. Oke, kita cukupkan. Silakan kalau mau dilanjutkan dengan PR1 dan PR2-nya. Kalau enggak juga nggak apa-apa.